iblis? Apakah sama? Apakah iblis membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Apakah iblis akan memberikan upah hidup kekal? Apakah iblis itu akan disertai oleh malaikat, beribu-ribu malaikat? Saya baca, ini perbedaannya ya. Oke, boleh Bang Baal sebentar, Bang Baal. Izin Bang Baal. Izin Bang Jerusalem. Izin Bang Jerusalem. Bang Jeru, boleh dikit Bang Jeru? Boleh, ya. Iya. Nih ya, besaran punya saya host. Saya mau ini ya. Saya mau nampilkan data ini. Ini waktu siapa dulu, brother? Udah selesai itu belum ini? Ini belum ini. Belum. Ya udah lanjut. Oke. Yang sekali masih belum, makanya kamu tuh poin-poinnya di belajar. Iya. Poin-poin ini. Poin-poinnya ya. Itu. Oke, silakan Bang. Ini tadi siapa mau? Saya bentar. Saya gini ya, jawab nih ya. Saya bawain sebuah besaran punya saya host nih ya. Ini si Peri ini nggak pernah baca Bible-nya nih. Nih ya. Bentar saya buka ini ya. Ini ya. Ini ada Tuhan ya. Roh dusta itu adalah roh iblis. Nih ya. Ya. Ini ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Karena sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh iblis. Jadi Tuhan menaruh roh iblis ke dalam mulut semua nabimu. Roh dusta itu adalah iblis. Ini ya. Jadi Tuhan itu sama dengan iblis. Betul yang dikatakan Bang Baal tadi. Bahkan roh dusta, roh jahat itu keluarnya dari Tuhan. Roh jahat. Contoh ya. Roh jahat itu siapa? Roh iblis. Nih, roh jahat. Nih ya, roh jahat. Di dalam di dalam 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat, roh iblis daripada Tuhan. Ini perjanjian lama Yesus ini. Kemudian Pak Peri, saya heran, saya ketawa sama Anda. Di dalam 1 Korintus 6:16, 1 Korintus 6:16, ini Pak Peria baca ya. 6:16. Ya. Bukan, 5 nomor 5, 1 Korintus 5 nomor 5. Ya. Bang Peri, ini baca ya. Iya, yang jadi standarisasi supaya Anda nih ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada iblis, sehingga binatang tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi iblislah sebagai standarisasi agar kamu diselamatkan di hari Tuhan. Bang Ferry ya, ini Bible yang bilang 1 Korintus 5 nomor 5. Bahkan menurut Paulus 1 Korintus 1 nomor 20, ya, nih menghujat. Betul. Jangan menghujat. Bentar sebentar ya. Jangan menghujat. Nih ya. Agar manusia itu jangan menghujat, menurut Paulus diserahkan kepada siapa? Kepada menghujat. Bentar, saya cari duetnya. Ya. Apa kata Paulus? Supaya orang itu jerah. 1 Timotius 1:20. Nih ya. 1 Timotius, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada siapa? Kepada iblis, agar supaya jerah maka menghujat. Dilanjut Bang Al. Oke, luar biasa. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi apapun keselamatan itu datangnya dari iblis. Karena apa? Yesus itu adalah dalam pengajarannya memang bersama-sama dengan iblis. Nah, ajaran Kristen disebarkan oleh Yesus atau diajarkan oleh
Ya, ajaran Yesus itu pengajarannya itu bersama dengan iblis. Ini datanya. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 di sini? Yang 12. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Geril ajaranmu. Ternyata selama pengajarannya Yesus di dunia ini sebagai utusan Tuhanmu yang memang Tuhannya adalah iblis itu sendiri, ini didampingi seorang iblis. Ini data loh. Kamu kan mengimani 12 murid Yesus ini ada, dan dia memang satu di antaranya. Sehingga dalam pengajarannya Yesus itu didampingi oleh iblis. Ini datanya Yohanes 6 ayat 70. Makanya sampai sekarang kalian itu beragamanya tidak jelas. Siapa yang kamu sembah? Kamu bilang Yesus, padahal Yesus itu setara dengan iblis. Kamu tidak bisa buktikan seperti itu. Jadi jangan salah, kamu jangan salah sembah, jangan salah sembah. Nah kemudian kita lihat, karena apa? Tuhanmu itu maha penipu. Lihat, salah itu. Yeskiel 14 ayat 19. Apakah Yesus maha penipu? Kan saya bertanya nih. Oh, kita lihat datanya, lihat. Yeskiel 14 ayat 19. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan, lihat, yang telah menipu dia. Makanya saya bilang apa? Kamu tidak bisa bedakan antara Tuhan dengan iblis. Ada kesamaan iblis dengan Yesus. Makanya kamu tidak bisa menjawab kenapa Yesus jadi maha penipu di ayat ini. Oke, 1 menit lagi habiskan Pak Baal, biar kita kasih kesempatan juga dia. Ini udah. Ya, berapa menit lagi Bang? Iya, 1 menit lagi kita kasih. Oke ya, jadi di situ ya poinnya adalah kamu tidak bisa bedakan antara roh Allah, roh Yesus dengan roh iblis. Itu yang saya tanya dari tadi. Kamu tidak bisa menjawab karena kalau saya terus bernarasi, ini saya akan bongkar terus bahwa Tuhanmu itu adalah iblis. Yesus itu kalau dikatakan maha penipu karena apa? Aku Tuhan yang telah menipu. Nah, kalau kita bicara parameter Tuhan itu Tuhan itu maha kan? Nah, Tuhan di sini Yesus ini maha penipu. Kalau kau klaim Yesus adalah Tuhan. Ah, begitu aja dulu. Kau buktikan kepada saya kenapa roh yang kamu sembah itu sama dengan iblis, apa bedanya dengan iblis? Kamu belum bisa jawab, silakan. Oke, diulang untuk dipertajam lagi pertanyaannya. Sabar-sabar Pak Pengikut, supaya Pak Pengikut ini bisa menyimak dengan baik pertanyaannya sehingga menjawabnya tidak lari sana kemari. Coba diulangin dan dipertajam pertanyaannya, silakan. Oke, pertanyaan saya gini, harus pakai bahasa apa ya? Tolong buktikan bahwa Yesus tidak sama dengan iblis dalam hal roh. Silakan jawab. Oke, silakan. Itu saya sudah jelaskan kan, iblis dengan Yesus itu berbeda. Tadi saya sudah tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, tetap iblis itu tidak bisa membangkitkan orang mati. Ya, kalau Yesus akan memberikan upah hidup yang kekal, maka iblis itu apa? Tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Kan dia pembunuh dari apa? Dari mulanya. Dan saya sudah juga buktikan di dalam Al-Quran Anda, ya, di dalam Quran surah 26 ayat 10, demikianlah kami memasukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang berdosa. Jadi, kenapa ada orang-orang berdosa yang ingkar? Siapa biang keroknya? Ya, siapa biang keroknya? Iblis itu. Kami memasukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang berdosa. Kami ini huruf besar. Kemudian Quran surat 19 ayat 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat? Siapa yang mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir? Ya, ini ayat-ayat dalam Al-Quran Anda.
Kalau Yesus dengan setannya beda lah. Yesus hanya, setan itu lari. Jadi beda ya. Yesus dengan roh setan. Roh setan itu adalah pembunuh nomor 1. Tetapi Yesus menghidupkan. Makanya Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau Yesus memberikan kehidupan, kalau setan, roh setan apa? Membawa maut, kematian. Kalau setan itu menipu, tetapi Yesus itu adalah jalan kebenaran. Isa yang mengatakan yang dusta dalam Al-Quran Anda, ya. Isa itu akan menghakimi, kalau setan akan dihakimi. Coba Anda tunjuk juga ke dalil bahwa setan akan menghakimi. Itu jelas-jelas sudah berbeda, brother. Itu perbedaannya. Apakah itu belum jelas? Ya, apakah itu belum jelas perbedaan antara Yesus dan setan? Ya, Yesus memberikan kehidupan yang kekal, setan untuk berbuat jahat, berbuat maksiat. Nah ini Quran surah 5 ayat 64. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Quran surah 26 ayat 200. Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang. Quran surat 19 ayat 83. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami, huruf besar, telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka. Ini kok mendorong ya, mendorong untuk melakukan maksiat. Ini roh siapa ini? Ya, roh siapa ini? Roh siapa? Ya. Ini ayat Al-Qur'an yang mengatakan ya. Saya tidak mengarang-arang. Anda boleh cek sendiri Quran surat 19 ayat 83. Kita melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir dan mendorong mereka dalam tanda kurung berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, Quran surat 26 ayat 2 dimasukkan sifat dusta dan ingkar dalam tanda kurung ya dalam hati orang-orang berdosa. Jadi siapa biang keroknya? Ya, Quran surat 5 ayat 6. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan Al-Quran dalam tanda kurung yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan orang. Mari kita lihat di dalam tulisan Paulus ya, di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apa manfaat sebetulnya dari firman Tuhan itu? Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi kalau Anda baca di Quran surat 5 ayat 64 dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan orang. Anda bisa bayangkan ya, akan menimbulkan kedurhakaan dan kekafiran. Tetapi coba Anda baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan, bukan cuma jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Apakah setan pernah mengatakan begitu? Itu bedanya. Ya, itu nggak apa-apa. Kamu nggak bisa membantah saya. Oke, mute dulu. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Oke, Ferry, mute dulu boleh? Oke, gantian ya. Oke. Ya. Ferry nggak bisa membantah saya. Saya sudah ulang-ulang oke ya. Gini ya teman-teman yang di bawah. Di poinnya kenapa Yesus ini sama dengan iblis? Karena dia memang keturunan penjina ya. Ya, keturunan penjina dia itu, karena Yesus berkata bahwa pohon yang baik akan melahirkan yang baik dan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Nah, Yesus ini keturunan penjina ya, dari Daud anak Abraham, silsilah Yesus Kristus, Matius 1 ayat 1. Nah, kita kembali. Iblis ini yang dinamai Yesus, ini kita bicara Yesus yang Yunani ya, teman ya. Kita harus bedakan ya. Di sini dia sudah berjanji memang, makanya Yesus itu bersama dengan iblis dalam pengajarannya di Matius 26 ayat 3. Ini Yesus loh berkata di sini. Oke, sebelum ke situ saya pakai ayat 1 lagi. Ini Lukas 12:51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Pertentangan artinya lawan dari yang akan menghancurkan bumi ini dengan bersama-sama iblis. Karena Yesus itu adalah setara dengan iblis, dia akan menjadi kekacauan. Ini pernyataan Yesus loh ya. Ini jelas loh kalimatnya. Nah kemudian kita cari di sini, betul nggak Yesus ini akan menghancurkan dunia, manusia berperang, segala macam dan lain-lain? Betul kata Yesus di sini di Matius 26 ayat 31. Di iblis Yesus yang di sini. Yesus itu iblis. Lihat ya, Matius 26:31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena aku, lihat, karena aku besar. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Iblis nggak nah Yesus ini nggak? Makanya kamu tidak bisa membuktikan ke saya bahwa Yesus itu tidak sama dengan iblis yang ingin membunuh. Kamu bilang tadi iblis yang membunuh, maut, mati adalah iblis. Kamu bilang begitu. Yesus menghidupkan. Artinya apa? Yesus tidak bisa bisa mematikan orang, tetapi dia membangkitkan. Artinya ada pembagian tugas di sana antara iblis dengan Yesus. Kerjasama. Kalau iblis itu adalah dengan maut, kematian. Kalau Yesus membangkitkan. Tetapi dari mana iblis bisa bisa mematikan? Karena ini dari Yesus sendiri. Yesus ini adalah iblis itu sendiri. Di sini dicatat teman-teman ya. Inilah pengajaran iblis di sini. Yesus ini sama dengan iblis. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini karena Yesus. Tulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Nah, kalian ini adalah domba-dombanya kan? Atau serigala? Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Iblis nggak Yesus di sini? Ya iblis lah kalau begini. Ini luar biasa. Makanya saya bilang, kamu tidak bisa membedakan antara roh iblis dengan roh Allah itu. Yohanes 4 ayat 24. Makanya di sini apa kata Yesus? Dia datang bukan untuk membawa damai. Makanya negara-negara yang mayoritas Kristen ini miskin-miskin karena apa? Yesus tidak akan membawa damai kepada mereka. Karena apa? Janji Yesus bukan untuk membawa damai, tetapi melainkan pertentangan. Nah, di sini juga digenapi gitu ya, bahwa Yesus itu membunuh gembala dan kawanan domba. Iblis ini. Kalau kalian tidak percaya, kita lanjut. Kalau kita tadi saya mengatakan bahwa Yesus itu penipu, betul. Karena ayatnya begini, kalian mengimani bahwa Tuhan itu adalah Yesus, bahwa Yesus itu penipu. Nah, kita lanjut di sini. Kan selalu saya bertanya, kenapa iblis itu sama dengan Yesus? Kalian tidak bisa jawab, oh Yesus tidak bisa iblis tidak bisa membangkitkan. Bukan masalah tidak bisa membangkitkan, Yesus juga tidak bisa mematikan. Artinya ada porsi yang berbagi dua di sini. Kalau iblis itu membunuh, Yesus membangkitkan. Tetapi sebenarnya tentang membunuh itu dilakukan oleh Yesus. Ya, dilakukan juga oleh Yesus. Di sini janjinya, aku akan membunuh. Jadi janji Yesus ini diserahkan kepada iblis. Artinya sama. Yesus dengan iblis itu tidak ada bedanya. Misalnya, oh Yesus itu membangkitkan. Apakah iblis bisa membangkitkan atau apa? Nah, masalahnya iblis bisa membunuh ini berbagi tugas karena Yesus juga adalah seorang pembunuh. Begitu mudah sekali menjawab orang Kristen. Nah, sekarang gini ya, pertanyaan fokus saya tetap. Tadi sudah saya bantah ya, antara iblis ternyata ada kesamaan ya, karena Yesus juga membunuh. Pertanyaan saya tetap, kenapa iblis itu sama dengan Yesus? Itu kenapa kamu tidak bisa jelaskan kepada saya?
Pertanyaan saya, kenapa Yesus itu penyesat, Yesus itu penipu, Yesus itu adalah membuat kerusakan, membunuh dan lain-lain. Itu jelaskan kepada saya, kenapa Yesus sama dengan iblis? Pendek-pendek aja, silakan. Dikit, Bang Baal, boleh Bang Baal sambung dikit Bang. Dikit aja, 1 menit. Dikit, 1 menit. Besar punya saya host, boleh host? Saya bawa data ya. Saya bawa data dikit. Host, besar punya saya kalau boleh host. Dikit aja. Aduh. Nih ya, bentar. Nih ya, saya bawa data ya. Nih. Ini perilaku iblis ya. Perilaku ini bukan perilaku Tuhan ini. Dan makanya betul kata Bang Ferry tadi. Ya, ini ada iblis yang mengambil bini orang, terus menyuruh bini orang untuk bersetubuh di depan umum. Ya, ini ya. Beginilah firman Tuhan. Ini kan Yesus kan? Kalau menurut Bang Ferry, bahwasanya malapetaka kata-katamu yang datang dari kaummu, keluargamu sendiri, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, supaya orang itu tidur dengan istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya tapi aku melakukannya hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ini pekerjaan iblis ini, ngambil istri orang buat di gangbang beramai-ramai di depan umum. Itu aja, lanjut. Makasih Bang Al. Makasih. Jadi saya mau tanggapi bro siapa tadi itu Datuk ya. Bro 2 Samuel itu adalah hukuman Allah kepada Daud karena dia telah mengambil istri orang. Ya, yang bersalah Daud, yang dihukum, yang digengbeng bininya. Lanjut. Jadi langsung dihukum oleh Allah ya. Iya, yang dihukum bininya atau Daud. Memang Allah itu langsung menghukum. Ya udah, berarti Allahmu sama dengan iblis. Jangan melakukan gengbeng germo dengan melakukan dengan seks di muka umum. Ya udah, lanjut Daud. Jadi jangan dipotong. Jadi Allah langsung menghukum Daud karena dia jadi Tuhan mengizinkan malapetaka itu terjadi. Karena apa? Dia telah melanggar. Itulah hukuman. Ya. Kemudian kalau Bro Baal mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan iblis dengan dia membawa Matius 6 ayat 30, ayat berapa? 31 ya. Petrus akan menyangkal Yesus. Jadi justru Anda tidak bisa membedakan mana roh setan dan mana Yesus. Justru saya balik kepada Anda. Anda itu justru tidak bisa membedakan mana roh setan, mana Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Jadi murid-murid itu akan tergoncang oleh karena Yesus. Sebab ada tertulis, memang itu sudah ditulis, aku akan membunuh kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, jadi Yesus itu akan dibunuh, brother. Murid-muridnya akan lari tunggang langgang. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus, inilah kebenaran. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan ini sudah terjadi. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga, tetapi nubuatan ini terjadi. Setelah Yesus dihadapkan kepada pengadilan, kemudian ada salah satu serdan mengatakan, bukankah kamu pengikut Yesus? Oh no, dia mati-matian, aku bersumpah pengikut Yesus. Dan setelah itu ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok 3 kali, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Itu nubuatan Yesus. Oh, inilah kebenaran, brother. Nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Jadi rupanya justru Anda tidak bisa membedakan mana roh setan dan mana Yesus. Ini buktinya. Anda mau comot satu ayat ini, Anda mau ajar saya.
Jadi jangan comot logi, jangan comot logi ya, jangan comot logi. Saya sudah buktikan bahwa setan itu beda dengan Roh Kristus. Ini buktinya ini, siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Dia yang akan dibunuh, justru Yesus akan dibunuh dan dia sudah membuatkan itu. Ya, bahkan dia sudah katakan kepada murid-murid, ya, kamu akan tercerai-berai, dan itu bukti nyata sudah terjadi. Ya, Petrus katakan, oh aku tidak akan menyangkal, tetapi buktinya sebelum ayam berkokok 3 kali menyangkal, dan itu semua terjadi, tergenapi. Ya, jadi inilah kebenaran Alkitab. Ya, inilah kebenaran Alkitab. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal. Kemudian ketika Anda mau bandingkan dengan kedatangan Yesus, mari kita baca di dalam Matius 26 ayat 31, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, ya mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dulu. Jadi inilah upah yang akan diberikan kepada kami umat-umat Yesus yang taat, ya, yang taat akan menerima kehidupan yang kekal. Apakah setan sama? Apakah setan akan melakukan demikian? Mau cari ayat yang lain lagi? Matius 26 ayat 29. 30. Pada waktu itu akan tampak Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia yang itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit dan satu ke ujung bumi lainnya. Inilah kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus. Tidak ada satu oknum yang bisa melakukan itu. Adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan cuma jalan tapi kebenaran, tapi hidup. Ya. Jadi Anda sendiri tidak bisa membedakan mana roh setan dan mana Yesus. Buktinya di Matius tadi Anda tampilkan itu, ya, yang akan membunuh dan akan terguncang, tercerai-berai, itu nubuatan Yesus tentang penyalibannya, ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Makasih. Izin ya teman-teman. Jadi gini ya, tadi di ayat itu adalah merah ya. Bukan kata mereka, tapi aku yang akan membunuh. Di situ saya kenapa mengambil ayat itu, karena di situ merah itu perkataan Yesus. Nah kalau itu adalah nubuat biasanya tidak ditulisan merah, berarti di situ memang Yesus itu sama dengan iblis. Nah itu saya bilang, nah klaim ya teman-teman ya, Yesus ini ada iblis. Jadi itu adalah klaim ternyata, makanya kamu tidak bisa membunuh saya. Bang Baal Has. Kenapa bang? Nggak besarin punya Bang Baal, besarin. Oke. Besarin punya Bang Baal, Os. Kerja Os. Oke, kita lanjut ya. Kamu tidak bisa bantah saya, Yesus itu adalah iblis itu sendiri. Kamu hanya mengklaim aja, oh ini. Kamu tidak bisa membedakan antara roh iblis dengan roh Yesus. Karena apa? Di sini dikatakan demikian, lihat ya. 1 Yohanes 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, lihat ya, Yesus tidak berkuasa di sini. Nah, kita lanjut. Di sini. Udah ini ya, bahwa Yesus berfirman kepada iblis. Bekerja sama. Yesus itu kenapa kerja sama? Karena Yesus rajanya iblis. Rajanya setan. Nah, ini kita lihat ya, kita lihat. Kita buktikan apakah Yesus sama dengan iblis atau iblis itu sendiri rajanya iblis atau gimana. Kita baca 1 Tawarik 21 ayat 1.
Ini coba narasinya kita pelajari pelan-pelan ya. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saya garis bawahi ini. Narasi ini di sini yang membujuk untuk menghitung orang Israel siapa? Iblis. Oke? Nah, kita lihat. Ini siapa? Kok ada narasi yang sama di sini? Pergilah hitunglah orang Israel, orang Yahuda. Nah, yang suruh menghitung di sini orang Israel adalah Tuhan Yesus. Di 2 Samuel 24 ayat 1. Nah, ternyata kalau kita berbicara narasi ini, hitunglah orang Israel, yang menghitung ini adalah Yesus. Menghitung ini adalah iblis. Berarti apa? Berdasarkan narasi ini, Yesus itu iblis. Karena Yesus itu keturunan pesundal. Karena gini ya, kita lihat ini ya, kita ulang ya. Di 1 Tawarik 21, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel, kan? Nah, di sini 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan, di sini Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud. Nah, menghasut Daud ya, melawan mereka, firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yahuda. Nah, Yesus itu iblis, setan. Jadi kita itu data loh ya. Nah, kita lanjut di sini ya, kita lanjut. Makanya kamu tidak bisa membantah saya. Tuhannya Kristen itu sebenarnya iblis, kok salah sembah. Nah, di sini iblis ini gimana bentuknya? Di sini dijelaskan iblis ini berbentuknya begini. Ada di Wahyu 5 ayat 16. Aku melihat di tengah tahta keempat makhluk itu, di tengah tua-tua, ia berdiri seekor anak domba. No, anak dombanya apa? Yesus. Seperti disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saya bilang tadi kau tidak bisa membedakan antara roh Allah dan roh iblis. Makanya roh Allah ini bentuknya seperti ini, seperti iblis. Makanya Yesus ini sama dengan iblis. Karena apa? Kita coba komparasi di sini. Coba kita komparasi di Wahyu 12 ayat 1. Perikopnya perempuan dan naga. Naga ini adalah iblis. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Yesus itu lebih rendah daripada iblis. Karena apa? Kalau Yesus itu bertanduk 7, ya, bertanduk 7, bermata 7, nah itu berkepala berapa? Bertanduknya 10. Tuhanmu itu lebih rendah daripada iblis, karena iblis bertanduk 10. Nah, Tuhanmu bertanduk 7. Oke, lanjut Bang. Oke, 1 menit lagi, nggak apa-apa, 1 menit lagi, ya kan, nanti baru disanggah oleh pengikut. Mungkin pengikut kaget juga kali di Alkitabnya ada bunyi begini atau baru menemukan. Silakan, dilanjut, 30 detik. Di mute bang, Bang Baal, Bang Baal ke mute, Bang Baal. Jadi gini ya, iblis itu lebih hebat daripada Yesus. Karena Yesus, kalau iblis itu bertanduknya 10 iblis, Yesus bertanduk 7. Dan iblis lebih mulia daripada Yesus, karena Yesus ini keturunan pesundal dari Daud, penjina. Nah, ini keturunan penjina. Artinya apa? Kok jelaskan ke saya, kenapa kalian tidak bisa membedakan antara roh iblis dengan roh Yesus, roh Allah? Yesus lebih rendah daripada iblis karena Yesus keturunan penjina, sementara iblis bukan keturunan penjina. Silakan. Oke, silakan Pak pengikut. Mungkin tutupi kekagetan Anda bahwasanya di Alkitab itu ada bunyi seperti itu. Silakan. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, Isa itu adalah suci. Demikian juga di dalam Alkitab, karena dia mengandung apa? Dari roh Allah. Bukan dari sperma seorang pria, ya. Yesus itu adalah satu-satunya bahkan di Al-Quran yang tidak dijamah oleh setan, ya. Satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan menurut Al-Quran adalah Isa. Berarti yang lain dijamah oleh setan, ya, betul. Oke. Dan Yesus itu, ya, Yesus itulah beda bagaikan langit dan bumi.
Ya, tadi saya sudah katakan ya, dia akan datang dengan kemuliaan di Matius ya, dia akan menghakimi ya, dia akan ya memberikan upah hidup kekal. Sedangkan itu setan itu hanya apa? Kerjanya itu hanya menggoda. Dan siapa yang mengutus setan? Ya, siapa yang mengutus setan? Ya, kami tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan. Jadi siapa yang mengutus setan, brother? Ya, Yesus tidak pernah mengutus setan. Ya, Allah Abraham, Ishak tidak pernah mengutus setan. Ya. Kemudian, ya, di dalam Al-Quran surah 5 ayat 6, ya, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Kenapa dunia ini, ya, terjadi apa? Ya, siapa biang keroknya? Ya, siapa yang menimbulkan permusuhan dan kebencian ini? Menurut Al-Quran Anda ya. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Kenapa di Timur Tengah Israel dan di apa itu terjadi permusuhan? Siapa biang keroknya? Ya, pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan orang. Quran surat 5 ayat. Ya, jadi beda sekali, brother. Saya sudah buktikan bahwa roh setan beda dengan Yesus. Kalau Anda mau bilang itu bertanduk 10, itu memang setan, itu naga itu, brother. Itu bukan karena dia bertanduk 10 maka dia lebih tinggi dari Yesus. Wah, setan itu di bawah Yesus, ya. Setan itu Yesus pada waktu Yesus berada di padang gurun di Matius pasal 4, ketika dia menggoda Yesus, Yesus hanya berfirman, ya. Jadi Yesus itu maha kuasa, buktinya hanya berfirman. Kenapa dia maling domba, maling keledai kalau dia Tuhan? Kenapa? Kenapa dia maling keledai kalau dia Tuhan? Keledai itu pemilik alam semesta ini. Tahan dulu. Alam semesta ini adalah Yesus. Jadi keledai itu adalah miliknya Yesus. Makanya ketika dia suruh orang pergi, katakan Tuhan yang membutuhkan. Katakan Tuhan. Bang Pendeta. Yesus. Jadi untuk apa dia mau ambil? Dia itu adalah pemiliknya. Jangan dulu campur ya. Ini waktu saya. Jadi saya sudah tunjukkan dalilnya bahwa roh setan itu beda dengan roh Yesus. Yesus itu adalah kebenaran dan hidup. Apakah setan pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Apakah setan pernah digambarkan seperti yang terdapat di dalam Matius pasal 25, yang dia akan menyuruh malaikat keluar dan dia akan datang menghakimi? Setan justru akan dihakimi. Justru setan akan dihakimi oleh Yesus nantinya, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam beserta dengan apa? Pengikut-pengikutnya, ya, nabi-nabi palsu akan dimasukkan, dibuang ke dapur api, lautan api yang bernyala-nyala. Siapa yang berkuasa? Yesus diberikan kuasa di dunia dan di akhirat. Kalau di Al-Quran, Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Apakah setan terkemuka di dunia dan akhirat? Itu saja, brother. Apakah ada ayat dalam Al-Quranmu bahwa setan terkemuka di dunia dan akhirat selain Isa? Aku diberi kuasa di dunia dan di surga. Apakah setan diberikan kuasa di surga? Di bumi bisa. Di bumi setan hanya berkuasa di bumi. Tapi sekalipun setan di bumi, dia tidak bisa menghidupkan. Setan hanya bisa apa? Mematikan. Tetapi roh Allah bisa menghidupkan. Oke, saya mau tunjukkan ya bukti bahwa roh Allah itu bisa menghidupkan, bahkan menciptakan. Kita baca di dalam kitab Wahyu itu, di dalam buku Ayub, ya, di dalam buku Ayub pasal berapa ya? Sebentar ya, saya lihat di buku Ayub. Roh Allah itu menghidupkan, brother. Kalau roh setan itu tidak menghidupkan, tidak menciptakan, tetapi roh Allah bisa menciptakan. Assalamualaikum. Bang Baal, bentar Bang Baal, boleh Bang Baal dikit Bang Baal. Iya, Semi tahan dulu. Semi tahan dulu nih. Semi ini, ya, sedikit ya, Bang Baal. Ya.
Oke. Saya tunjukkan dalilnya supaya jelas. هدايا قعدوا كادوا. Sami ini turunkan dulu Bang Al. Sami ini turunkan dulu Bang Al. No English, English عربي عربي. Bang Al, ya Sami ini diturunkan dulu. Dulu. Oke, Bang Baal, ini ya saya bacakan ya. Di dalam Ayub pasal 33. Wahyu pasal 33. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi ini salah satu perbedaannya. Kalau roh setan itu tidak bisa menghidupkan seperti ini ya. Ya, roh Allah. Coba dicek. Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kudus membuat aku hidup. Satu dalil roh setan bisa menghidupkan seperti ini. Ayo di Al-Quran ataupun di Alkitab. Iya. Cukup. Oke. Iya bentar. Dikit Bang Maal, sebelum Bang Maal dikit ya. Ya, ini Pak Peri nggak pernah menanggapi apa yang saya sampaikan dalam 1 Korintus 5 nomor 5 ini. 1 Korintus 5 nomor 5 ini. Pak Peri, tolong dijelasin sama saya Pak Peri. Di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, ya, Bang Al coba dibuka dibesar punya Bang Abal. Bang Al. Ini dikit sebelum sama ke Bang Baal. Nih ya. Nih saya bawa data ya. Nih ya. Ini dosa dalam jemaat. Bang Peri ya. Nih Bang Peri. Di dalam 1 Korintus 5 nomor 5 ya. Orang itu orang berdosa Bang harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sebengkak punya agar rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Yesus dan iblis bekerja sama agar roh orang berdosa ini diselamatkan pada hari Tuhan. Ini mohon penjelasannya Bang Weri. Nah, mengenai Al-Quran tersebut, contoh kayak gini, ini ya 1 Korintus 5 nomor 5. Iblis dan Yesus saling bekerja sama ini. Yesus kepada iblis. Serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sebagai stempelnya diserahkan kepada iblis. Ya, kepada iblis ya. Bukan kepada Tuhan ini, kepada iblis. Iblis sebagai pencuci dosa. Bukan Yesus yang menentukan masuk surganya Anda, tapi iblislah yang menentukan Anda masuk surga apa enggak. Ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian saya sedikit lagi. Ini di dalam Wahyu 1, rupa Yesus itu seperti iblis loh. Nah, Wahyu 1 14 ayat 17 nih ya. 14 sampai 17. Nih, rupa Yesus seperti iblis menurut kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih mentah dan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara dalam perutnya. Suaranya bagaikan desa air bah dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar bagaikan matahari. Ini seperti iblis ini Coba Anda tunjukkan iblis seperti itu, brother. Coba. Ini keluar dari mulutnya pedang ini. Dari mulutnya keluar sebilah pedang. Coba semuanya. Iya. Ini bentuk iblis, matanya menyala dan matanya bagaikan nyala api. Iblis nyala bagaikan nyala api. 14 tuh. Ya, ayat 2. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah dan matanya bagaikan nyala api. Ini bentuk iblis ini dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara dalam apian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ini suara iblis ini. Anda sudah ini suara iblis dulu. Ini suara iblis. Desau air bah ini. Air bah itu menakutkan. Bang Ferry, air bah itu suaranya menakutkan. Makanya suaranya seperti iblis. Nah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang menyinterik. Berarti ini wajahnya menyala-nyala seperti matahari. Oke. Saya bantah dulu ya. Halo?
Saya bantah. Halo? Bisa didengar? Silakan. Halo? Jadi Silakan, apa yang pertanyaan fokus, kenapa Yesus sama dengan itu iblis? tidak pernah menggambarkan itu seperti iblis, ya. Itu luar biasa sekali ayatnya. Luar biasa sekali ayatnya. Anda tidak pernah menunjukkan bahwa itu menggambarkan iblis, ya. Itu kemahakuasaan Allah, ya. Anda bisa, itu kan pedang itu juga bisa mengatakan pedang roh itu sama bisa juga berupa firman Allah yang keluar dari mulut Allah, bukan pedang sesungguhnya. Apakah ada itu seperti matahari? Apakah iblis ada seperti matahari? Tidak ada. Itu bukan gambaran sebuah iblis itu. Jadi jangan cocok mologi. Oke, gantian saya Ferry ya. Jangan cocok mologi ya. Jangan cocok. Oke, gantian Ferry. Oke, makasih. Jadi Ferry, itu teman saya membuktikan bahwa yang menyelamatkan kalian Kristen adalah iblis. Itu kan data. Ini kan, di sini iblis itu juru selamat bagi kalian. Makanya kalau kalian tarik ke Yesus, berarti Yesus itu dengan iblis itu tidak ada bedanya. Mana ayatnya iblis juru selamat? Oke, diam dulu sabar ya. Tapi teman saya mengatakan 1 Korintus 5 ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, distempel oleh Yesus nih, dimateraikan kepada siapa? Kepada iblis. Ini iblis ini, makanya Yesus ini rajanya iblis. Dia memberi delegasi kepada iblis sehingga untuk membiasakan tubuhnya agar apa ini iblis ini, agar rohnya umat Kristen diselamatkan pada hari Tuhan oleh iblis yang dimateraikan oleh Yesus. Jadi iblis ini juru selamat kalian. Bahasa Indonesianya sederhana, saya bacakan 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, agar apa? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kamu jangan menghujat iblis, karena iblis itu anak buahnya Yesus. Yesus juga itu rajanya iblis. Karena iblis itu juru selamat buat kalian. Ini loh, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya. Agar apa? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Makanya kalian ini tidak bisa menjawab dari tadi, roh iblis dengan roh Tuhanmu itu apa bedanya? Tidak bisa menjawab, karena itu kalian salah menyembah. Yang kau sembah ini iblis. Kau bilang itu juru selamat, Yesus juru selamat. Ya Yesus kalau begitu, Yesus juru selamat itu karena Yesus itu rajanya iblis. Karena Yesus itu keturunan pesundal dari Daud. Iya kan? Nah di sini kita lanjut di sini ya. Di sini diserahkan kepada. Nah kalau kalian sering menghujat teman-teman Kristen ya, menghujat segala macam tanpa dalil. Nah karena apa? Di sini memang iblis akan menjamin keselamatan kepada kalian yang sering menghujat. Karena iblis itu selain juru selamat, anak buahnya Yesus, dia juga menjamin keselamatan buat orang-orang penghujat kalian. Nah di sini 1 Timotius 1:20 ini bagi penghujat kalian, ini kan sering menghujat teman-teman kalian. Nah memang di sini di antara Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, lihat ini orang penghujat nih, supaya apa? Supaya jerat mereka menghujat. Nah kalau Kristen menghujat itu aman-aman saja, karena apa? Nanti dia akan diselamatkan oleh iblis. Jadi juru selamatmu itu bukan Yesus yang di Israel, orang Yahudi, bukan. Yesus yang kalian klaim ini adalah raja iblis dari Yunani. Jadi Yesus itu adalah iblis itu sendiri. Nah di sini dikatakan ini ya. Nah di sini kita ini. Nah
ketika kalian menggunakan narasi bahwa Yesus dicobai padang gurun, nah ini kan cerita lucu nih. Cerita lucu nih. Bahwa iblis gitu kan. Kenapa Yesus yang kau klaim Tuhan, padahal itu adalah iblis, diseret oleh iblis ke padang gurun. Kenapa? Kok bisa Tuhan diseret oleh iblis? Itu artinya Yesus waktu diseret oleh iblis ke padang gurun yang kau klaim itu adalah Yesus dicobai, itu bukan dicobai, itu kerjasama, mereka lagi diskusi itu, lagi menjalankan misi. Nah, tidak mungkin kalau klaim tuh kalau Yesus adalah Tuhan kok bisa mau-maunya diseret ke padang gurun kemudian diseret lagi ke bait Allah. Ya kan? Tidak mungkin Tuhan mau dibawa oleh iblis. Artinya apa? Bahwa Yesus itu adalah rajanya iblis yang digendong oleh iblis. Tidak mungkin Tuhan mau dicobai oleh iblis. Ini jawaban. Maka pertanyaan saya jawab kepada kamu. Jawab, kenapa Yesus itu setara dengan iblis? Jawab. Oke. Oke, saya jawab ya di 1 Korintus pasal 5 ya. Jadi kita harus melihat dulu di ayat yang awal ya. Jadi itu perikopnya dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang sama, yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus apa? Diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Pertama ya, saya mau garis bawahi. Kenapa kita harus serahkan dia? Karena dia apa? Melakukan apa ini? Ini sina ini, ya, melakukan sina. Karena dia sudah apa? Berbuat dosa. Ya, dia sudah berbuat dosa. Jadi kita harus serahkan kepada dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Jadi tubuhnya harus apa? Dibinasakan karena melakukan dosa agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ketika dia oleh Tuhan pada hari kiamat. Kemegahanmu tidak labai. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi menghamiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi memang orang yang melakukan kejahatannya seperti itu. Tetapi ketika dia bertobat, maka sudah benar ya. akan diselamatkan. Sebentar. Ini sudah benar berarti ya, harus diserahkan kepada iblis ya, karena dia untuk diselamatkan ya. Tetapi si iblis tidak menyelamatkan, tidak. Mana iblis menyelamatkan? Gantian ya, Ferry. Mana ini iblis menyelamatkan? Apakah iblis itu diselamatkan? Tuhan agar selamat. Oke, kita lanjut, Ferry. Gantian ya. Saya ini bagian saya. Kemudian sudah toh? Sudah jelas sekali bahwa roh Allah itu beda dengan roh Kristus atau Yesus Kristus. Roh Allah itu apa? Menciptakan. Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Ini pengakuan Nabi Ayub, brother. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Apakah iblis menghidupkan orang mati, menciptakan? Ya, nei. Kemudian ketika Yesus
digoda. Wah, diulang-ulang terus itu. Nggak punya nggak ada apa dalil yang menguatkannya gitu. Kok itu terus ya? Itu sebentar, ini bagian saya. Jadi ketika Yesus waktunya terlalu lama di padang gurun, ketika dia dicobai oleh iblis, dia hanya mengatakan tertulis, enyalah kamu iblis, ya, janganlah kamu mencobai anak Allah, janganlah kamu mencobai Allah. Pertama malah dia jika kamu anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus katakan, manusia tidak hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah ini kerjasama dengan iblis? Ini Yesus hanya menunjukkan bahwa dia adalah Maha Kuasa. Dia bisa mengalahkan iblis, dan itu sudah terbukti. Berapa kali dicobai dia tetap menang. Kenapa? Karena dia adalah Maha lanjut Kuasa. Ya. Hanya Yesus yang bisa mengalahkan iblis. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Ya, kalian manusia tergoda untuk melakukan kejahatan, tetapi Yesus hanya berfirman, ada tertulis. Firman Allah mengatakan ada tertulis. Jadi jelas ya perbedaannya. Ini dia kalau nggak di mute dia kayak radio yang nggak mau ganti ya. Banyak, tapi itu aja gitu. Jadi jangan ada rusak apanya Bang Paal. Dia ini kayak ada rusak apanya itu. Iya, remnya itu nggak bisa pakai rem. Coba, ini bagian saya. Itu sudah bagianmu kok panjang sekali gitu loh. Beda. Ya, Oke, kita ganti dari kamu mute. Oke, sekarang kayak saya. Dia hanya bisa diberhentikan kalau di mute, Bang. Kayak mana, Bang? Apa kita mute tuh kayak mana, Bang? Bang Paal. Tahu harus di mute permanen nggak, Bang? Dia kalau nggak, jadi gini, Ferry, kita ke mute ya. Jadi begini ya, saya mengatakan Yesus ini adalah iblis itu sendiri, ya kan? Nanti kita baca dalilnya ya, karena Yesus ini keturunan pesundal. Ini kita buktikan dalilnya ya. Ini bukan datanya ya, bukan kata saya loh. Ini loh, Yesus dilahirkan dari 2 keturunan penjina. Yesus berkata, pohon yang baik akan melahirkan pohon yang baik akan melahirkan buah yang baik, pohon yang buruk melahirkan buah yang buruk. Nah, Yesus ini kan jelas keturunan Daud. Daud ini berzina dengan Berseba, suaminya Berseba dibunuh, ya kan begitu di 2 Samuel 2:11. Berarti tidak mungkin Yesus itu akan memberi keselamatan. Tidak mungkin, karena dia adalah pohon yang buruk yang dilahirkan dari 2 keturunan penjina. Kan jelas. Kalau klaim kamu bilang, oh ini juru selamat. Nah, makanya kenapa Yesus itu memberi kuasa kepada iblis untuk keselamatan di hari Tuhan. Karena apa? Dia tidak mampu dia menyelamatkan diri sendiri. Karena Yesus itu adalah iblis sendiri. Nah, kita Wahyu 19 ayat 15 ya. Dari mulutnya keluar pedang. Ada anak saya. Di Wahyu 9 ayat 15. Ini apa ini? Ini kan macam-macam iblis nih. Wahyu 19 ayat 15. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akal memukul segala bangsa. Ini jahat nggak ini? Penjahat ini kalau semua bangsa dihancurkan ini. Nah, kelakuan kejahatan ini sama dengan iblis. Nah, kalau kita gambarnya seperti ilustrasinya seperti ini Tuhanmu. Nah, ini Yesus, iblis. Ini keluar pedang. Seperti inilah Tuhanmu. Ngeri ini. Ngeri loh ini. Bagaimana Tuhan mengeluarkan pedang ini untuk apa coba? Kecuali iblis. Ya kan? Makanya kamu tidak bisa bedakan. Makanya kenapa di sini ada penebusan dosa pakai darah apa? Ini kan iblis, kelakuan iblis semua. Ini iblis semua loh. Ini iblis-iblis semua nih, kelakuan barbar ini. Kalian salah menyembah ini. Saya bilang, ini Tuhanmu seperti ini bertanduk 7. Nah, iblis bertanduk 10. Yesus ini lebih rendah daripada iblis.
Karena apa? Kalau Yesus ini bertanduk 7, bermata 7, tapi kepalanya 1. Tetapi iblis lihat matanya banyak loh. Kepalanya 7 loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih rendah. Makanya Yesus bergantung kepada iblis. Dalam pengajarannya dia memilih 12 murid, salah satunya adalah iblis. Maka Kristen itu sama dengan halnya itu, sama dengan ajaran iblis. Karena apa? Yesus keturunan penjina. Di Matius 1 ayat 1 dikatakan, silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Daud itu berzina dengan Betseba, suaminya Uria dibunuh lagi sama Daud. Di Matius ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Berarti Yesus itu keturunan penjina. Nah, keturunan penjina, Yesus bilang apa? Pohon yang baik akan melahirkan buah yang baik, dan pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Nah, Yesus ini adalah pohon yang buruk, menjadikan buah yang buruk. Makanya buktikan kepada saya, kenapa Yesus sama dengan iblis? Jawab. Oke. Sebetulnya saya sudah jawab sekali ya, bahwa beda antara langit dan bumi ya. Beda antara langit dan bumi ya. Anda cuma cocokmologi saja. Kenapa? Saya sudah berikan bukti-bukti Yesus itu adalah jalan dan kebenaran ya. Yohanes 14 ayat 6. Kemudian Al-Quran Anda, Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Iblis itu tidak terkemuka di dunia dan akhirat. Ya. Jadi satu ayat itu saja sudah gugur. Sudah gugur pertanyaan Anda. Tunjukkan kalau Yesus itu berbeda dengan iblis. Ya pastilah berbeda. Bagaikan langit dan bumi. Saya sudah katakan, Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Iblis apa? Apakah iblis terkemuka di dunia dan akhirat? Kemudian Yesus itu pencipta, ya. Pada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi daging. Allah itu telah menjadi. Tahan dulu, Pak. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Interupsi. Ya, interupsi dulu. Nanti Anda bisa lanjutkan. Interupsi dulu. Saya menyimak dari tadi, ya kan, hampir sejam. Anda selalu bernarasi Isa. Pertanyaan saya, berarti Anda sepakat bahwasanya Isa ibnu Maryam dan Yeshua HaMashiach itu adalah satu oknum yang sama? Bukan saya. Tadi waktu Baal ngomong saya enggak. Sama. Kenapa saya di apa? Ini bagian saya. Sebentar kamu. Enggak, dengar dulu. Nanti Anda bisa lanjutkan. Saya kasih extra time sama Anda. Anda bernarasi dari tadi. Ini bagian ya, dengar dulu. Anda dari tadi membuat narasi mengatakan Isa terkenal. Dalam hal ini, konsekuensinya dari narasi Anda itu, Anda seolah-olah menyamakan Isa ibnu Maryam, Muhammad itu adalah satu oknum yang sama. Serupa tapi tak sama. Sama ya? Iya, satu oknum, dari perawan Maria. Dua cerita, iya, oke, dua cerita yang berbeda ya, oke, sepakat ya, oke, garis bawahi. Berarti kita sepakat ya, bahwa Yeshua HaMashiach dan Isa ibnu Maryam itu adalah satu oknum yang sama dengan cerita yang berbeda. Oke, silakan. Itu adalah serupa tapi tak sama, paham? Iya, serupa, satu oknum yang sama dengan cerita yang berbeda. Susah apa sih ngakuin? Serupa tak sama, Anda tidak paham serupa tapi tak sama. Dengar dulu saya, serupa tak sama, satu oknum dengan dua cerita yang berbeda. Sepakat? Ya bisa saja. Oke, sepakat ya, garis bawah ya, dia sudah sepakat. Lanjut. Oke. Jadi Yesus itu adalah pencipta, roh Allah itu adalah pencipta, brother. Kalau roh setan itu bukan pencipta, Anda dari tadi Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa roh setan itu menciptakan. Satu kali lagi ya, Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini bedanya ya, Yesus menghidupkan, menciptakan. Coba Anda tunjukkan di Al-Quran Anda atau di Alkitab atau di manalah kitab yang digunakan oleh orang-orang yang beriman.
Apakah ada roh setan menciptakan Nabi Ayub? Ini Nabi Ayub diciptakan oleh roh Allah. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang hidup, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Allah itu memang pencipta. Siapa Allah itu? Ya Yesus. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu jelas. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang diciptakan. Dan firman itu telah menjadi daging. Allah telah menjadi manusia. Wah, nggak apa lagi ya mau sebutkan. Itu cuma satu itu saja, itu sudah berbeda, sudah berbeda. Ya. Oke, sudah termanfaatkan waktu Anda. Oke. Banyak ayat perbedaannya. Banyak ayat perbedaan. Sudah atau mau lanjutkan? Sebetulnya cuma satu ayat, coba Anda tunjukkan bahwa sudah ya. Itu roh setan itu menciptakan. Oke, masih ada yang mau disampaikan? Sampai kiamat Anda tidak bisa menunjukkan. Kalau ada, silakan, saya bisa. Oke, makasih. Jadi gini ya, saya open cam lagi ya. Oke. Itu kan klaim Anda, makanya klaim Anda ini sedang saya tanggapi. Klaim Anda adalah Tuhan kalian itu menciptakan roh dan lain-lain. Ternyata Tuhan kalian ini adalah iblis yang mengklaim menciptakan roh. Kan gitu, karena agama manapun, agama Yahudi maupun agama Islam, Tuhan itu bukan roh. Nah, munculnya di Yohanes 4 ayat 24 mengatakan bahwa Tuhanmu adalah roh. Roh dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah setan. Nah, ini yang sedang saya bahas. Benarkah bahwa Tuhanmu setan? Setan mengaku menciptakan roh. Itu kan klaim kalian, iman kalian tidak masalah. Ternyata di Yeskiel 28 ayat 12, ini Yesus ini sama dengan apa? Dengan iblis. Tuhanmu adalah setan. Yang kalian klaim ini, oh Tuhan saya menciptakan roh. Ternyata iblis ini menyesatkan. Di Yeskiel 28 ayat 12, hei anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Ya kan? Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan Engkau penuh hikmat dan maha indah. Raja Tirus ini menurut Tuhanmu ya, itu adalah gambar dari kesempurnaan. Nah, kalian juga mengklaim bahwa Yesus adalah gambar dari kesempurnaan Allah. Kan begitu. Nah, Raja Tirus dengan Yesus sama. Duh. Kenapa? Kepental. Kena repot kali. Coba di siapa nih Mr. Big nih? Baru naik kan nih Bang. Selamat sore Mr. Big. Halo Mr. Big. Ya, selamat sore. Dari Kristen, Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sebentar Bang. Dilanjut Bang. Ya. Ini yang apanya kayaknya kepental atau kerepot nih tadi Bang Baal itu. Mana Bro Baal? Tahan dulu, tahan Pak Ferry, tahan dulu. Kita nggak tahu nih apakah terpental atau karena ada report, kita belum tahu. Yang menerima notifikasi adalah orang yang bersangkutan, akun yang bersangkutan. Jadi tahan dulu sebentar. Nanti masuk lagi Bang Baal. Sebentar aja Pak, tunggu. Paket datanya habis itu Bro. Ini Mr. Big dari Kristen atau Muslim? Dari Pamet Lab? Dari Muslim. Islam. Oh, dari Muslim. Oke. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Mr. Big? Sambil menunggu Baal untuk naik lagi, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Oh iya, bisa juga bisa. Gini Pak, Yesus kan Tuhan. Ada nggak tertulis di bahwa Bapa melantik Yesus jadi Tuhan? Ada nggak? Yesus sudah Tuhan dari sononya.
Pertanyaan aku apa, bro? Iya, makanya tidak ada lantik melantik karena Yesus. Ulangi lagi bang, pertanyaannya bang. Ini si pengikut ini agak kurang apa bang motornya? Ada enggak tertulis di dalam Bible bahwa Bapa melantik Yesus menjadi Tuhan? Gitu loh Pak. Makanya terdapat tidak ada dalil dalam Alkitab bahwa Bapa melantik anak menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah Tuhan dari sononya. Tuhan dari sononya. Ya, betul. Oke, kalau Anda berkata bahwa Yesus sudah adalah Tuhan dari sononya, di mana di dalam Bible ditulis bahwa Yesus mengatakan secara langsung bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Silakan Pak. Tidak ada yang dalil mengatakan nggak ada di Alkitab. Dan sembahlah aku. Di Al-Quran Anda juga tidak pernah mengatakan Allah langsung mengatakan akulah Allah SWT dan Muhammad adalah utusan. No, it's wrong. It's wrong. No. Sama, brother. Dalam Al-Quran Allah mendeklarasikan bahwa aku adalah Allah. Ada itu ucapan Jibril. Sholat mengingat aku itu ada jelas di dalam Al-Quran. Tidak ada. Coba tunjukkan dalilnya. Oke. Sebentar saya tunjukkan dalil. Pak Metlab bisa, Pak Metlab tahan dulu, Ferry tahan dulu. Mari kita buktikan. Oke. Metlab tolong ditampilkan surat At-Toha 14 ya. Oke. Kita cek. Akulah Allah SWT dan Muhammad adalah utusanku. At-Toha itu nomor berapa, brother? 14. Aduh. 14 ayat. Ya ayatnya 14, surahnya namanya At-Toha. Oh ya, di At-Toha surat berapa itu? Kurang surah berapa, ayat berapa, brother? To the point saja. At-Toha ayat 14. At-Toha itu nomor berapa? Waduh, kami nggak, kalau Muslim saya nggak paham itu. QS nomor sekian nggak paham saya. Anda cari aja At-Toha 14. Jangan kita buktikan. Ini udah tampilkan ini. Ya, surat Taha 14 ya. Surat berapa Taha itu? Surat berapa ya? Ini SpongeBob. Surat berapa itu? Supaya At-Toha cepat itu surah berapa sih? Taha, surat Taha atau At-Toha? Kasih tahu nggak, Bang Jeru dikasih tahu nggak atau nggak usah? Surat Taha. Oke, surat Taha 14 ya, 20 ya, 20. Surat Taha ayat 20 ayat 14. Oh, biar dia lihat sendiri. Taha 14 ayat 14 mana itu? Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan nasihat. Mana Muhammad adalah utusanku. Kenapa mencari ayat sama dengan ayat tadi? Ini perkataan siapa? Ini perkataan ini perkataan siapa? Yang lagi membicarakan baginda Rasulullah Muhammad siapa? Anda ini. Tahan dulu Pabik, tahan dulu Pabik. Pak Ferry tahan dulu. Akulah Allah SWT dan Muhammad. Pak Ferry, diam dulu. Pak Ferry bisa nggak saya terangkan? Oh silakan. Oke. Anda dengan Pak Bik tadi lagi berbicara dalam konteks Tuhan. Oke. Kemudian Pak Bik bertanya dengan Anda, tunjukkan tidak ada, ya kan, dalam Alkitab. Terus Anda menuntut di Quran pun tidak ada. Allah memperkenalkan diri, akulah Allah. Ternyata diketemukan di surat At-Toha 14. Jadi pertanyaan Anda sudah gugur karena sudah terjawab dengan At-Toha 14. Sekarang Anda bertanggung jawab menjawab pertanyaan Pak Bik dengan pertanyaan yang sama. Tunjukkan satu ayat yang Jesus himself atau Yesus diri sendiri mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah, sama seperti At-Toha 14. Ada atau tidak? Di sini bukan cari menang dan kalah, tetapi dibutuhkan kejujuran. Yeah. Ada atau tidak? Kalau ada, di mana? Show me that Allah himself, I'm Allah SWT and Muhammad is my prophet. Astagfirullahaladzim. Tadi kan kau sudah baca. Karena kan Anda kan menuntut kau sudah baca. Show me.
Ya, Nggak, di kau sudah Al-Quran baca. says that I'm Jadi Allah. butuh kebenaran ya. Muhammad is my messenger. Allah directly said. Allah directly said. Kamu paham nggak? Kalau Dia paham, mau saya ulang. ayat yang mengatakan bahwa Saya ulang. Can you Oke, biar find dia it? bicara dulu. gini loh, Mas Bro, Biar kalau dia mau biar dia bicara. mau ayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, Jangan dulu kalau mau dia ayat Jangan dulu yang tergiring. mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran dikasih penghargaan satu surat. Nama suratnya apa? Surat Muhammad, gitu loh Mas Bro. Nah, kita agak dulu. Pabik sama Pak Ferry. Ya, belum apa-apa udah kerasukan ini. Could you shut your mouth up to respect to the other? Oke, nggak usah pakai bahasa Inggris lah. Oke, sekarang begini. Tolong dipahami. Dengar, simak saya baik-baik. Tadi Anda berbicara dengan Pabik dalam konteks Tuhan. Pabik menanyakan, tunjukkan satu ayat di dalam Alkitabmu bahwa Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kemudian Anda bukan menjawab ada atau tidak ada, tetapi Anda malah mengcounter sama seperti di Al-Quran. Ini urutannya ya. Kemudian Pabik bilang ada di surat, atau bahkan Anda sendiri yang mengecek ada. Kemudian sekarang sudah clear ya kan, pijakan landasannya Islam dari Al-Quran adalah At-Taha 14. Nah sekarang Anda bertanggung jawab untuk menjelaskan bahwasanya di Alkitab Anda itu akulah Yesus, Tuhan yang pasti. Tidak ada ayat yang mengatakan akulah Yesus. Kunci. Oh, stop. Yesus mengatakan demikian langsung. Demikian juga Al-Quran Anda tidak ada langsung yang mengatakan. Itu Jibril. Tidak ada. Udah, sudah. Jibril said, ya. Sudah. Memang berat ya. Sudah. Cari perhatian. Memang berarti ya, Bang Ferry, untuk menerima kebenaran memang berat. Bagaimana saya tidak mengatakan Anda bodoh? There's no verses that Bagaimana saya? and Muhammad is my messenger. Bagaimana saya tidak mengatakan Anda bodoh? Anda juga tidak Anda yang membaca sendiri atau At-Taha 14. Itu pertanyaan klasik dari siapa itu yang dari India itu. Apapun itu. Itu pertanyaan klasik. Mau klasik atau tidak, tetapi di sini sudah terjadi pembuktian komparasi bahwasanya di Al-Quranul Karim ada Allah memperkenal diri bahwasanya aku Allah yang patut disembah. Bukan Sementara perkataan Jibril kemudian disampaikan oleh Muhammad lagi. Gobloknya orang. Gue selain sama lu udah paling gak suka buang-buang waktu dengan orang bodoh. Saya serahkan sama Anda berdua karena saya tipe orang yang tidak mau buang-buang waktu dengan orang yang bodoh. Silakan. Oke, jadi gini, ini kebetulan ada Bang Mr. Big kan sebagai narasumber dan ada